Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang kami lagi ada di sebuah tempat yang cukup natural, yaitu masih ada gemercik suara air, kemudian masih ada suara burung-burung, kemudian masih hijau di sini, banyak pepohonan, banyak juga kupu-kupu dan bunga-bunga yang mekar. Jadi tempatnya indah. Mumpung kita tidak bisa belajar di sekolah karena adanya wabah, maka hari ini kita belajar di sebuah tempat yang cukup mungkin cukup berbeda ya, cukup segar dari hari-hari biasanya. Dan ini kami bersama anak-anak dari kelas 4A ya, kelas 4A yang didampingi oleh Bu Rosi dan Bu Ayu. Hari ini kita sedang melaksanakan ulangan harian ya. Tentunya ulangan harian itu untuk mengukur sampai di mana anak-anak bisa menyerap materi yang diberikan oleh guru-gurunya. Sekarang saya mau akan berbincang-bincang dengan Miss Ayu dan juga Bu Rosi. Bagaimana tanggapannya dengan adanya wabah seperti ini dan pembelajarannya bagaimana, tekniknya seperti apa saja temuannya. Jadi nanti kita bisa berbincang-bincang dan mungkin bisa sharing ya bersama guru-guru, barangkali pengalamannya bisa bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Oke, dari Bu Rosi dulu nih. Bu Rosi. Iya. Dari Bu Rosi, saya mau tanya nih. Yang pertama Bu, ini juga ada anak-anak sini, ada teman-teman dari mahasiswa peradaban yang sedang melaksanakan PPS, dan ini mereka baru datang. Tolong dijaga. Ini Mas, di sini. Nanti kakak-kakak dari PPL ini bisa juga mencoba untuk mungkin ambil gambar, nggak apa-apa, sambil bantuin kita ya. Oke. Ya, oke. Ribet ya? Iya. Ribet ya? Ini seorang kameramen ya? Waduh, Bapak ini kerjanya banyak banget sih. Tukang foto, paling keren. Ya, kembali lagi nih kita mau tanya-tanya ya sama Bu Rosi. Bu Rosi, dengan adanya wabah ini ya, dengan adanya virus corona COVID-19 ini, kita kan nggak bisa belajar di sekolah karena resikonya terlalu tinggi. Kalau meskipun di daerah kita ini zonanya masih zona hijau ya, kalau ada pun ya sangat jarang, mungkin sangat jarang. Nah, dengan adanya pembelajaran di rumah, apa sih yang didapatkan, atau mungkin apa yang menjadi hikmah gitu buat Bu Rosi sendiri, bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Itu manfaat buat saya sendiri atau bagaimana? Iya, buat semuanya dong. Buat semuanya ya, buat pendidikan ya, buat sekolah ya. Ya dengan adanya wabah ini, kalau menurut saya pembelajarannya itu bisa lebih fokus, lebih efektif ya. Kemudian perhatian juga individu. Karena kalau sekolah secara umum itu kan biasanya di dalam satu kelas itu ada 30 sampai bahkan 40 anak, yang mana hanya satu guru atau dua guru itu otomatis tidak bisa untuk memegang atau fokus kepada satu persatu anak tersebut kan. Nah, dengan adanya seperti ini kita jadi bisa lebih individu, apalagi saya kelompoknya cuma 5 kan. Jadi insya Allah lebih intens, dibantu sama Miss Ayu juga 2 guru. Itu sih hikmahnya, kita lebih perhatiannya individu. Jadi materi juga bisa lebih cepat masuk ke otak anak. Jadi tadi kan disebutkan oleh Bu Rosi nih, perhatiannya menjadi lebih individual, kemudian lebih fokus, materinya juga jadi bisa lebih terserap. Kalau dibandingkan dengan yang biasa reguler itu bagaimana Bu? Itu kan dalam posisi misalnya banyak tuh ya, misal dalam seminggu nih persentase anak itu menerimanya kalau di dalam kelas mungkin 60%, tapi kalau di sini mungkin bisa 100%, berarti lebih baik kita kayak gini aja gitu. Bukan 100% ya.
kalau dalam waktu untuk apalagi kalau yang itu penerapan sikap ya itu kan lebih cepat. Kita hanya butuh waktu tidak lama. Kalau misalkan di umum itu biasanya saya sampai ya paling enggak lah sebulan lah itu baru bisa semuanya. Kalau ini alhamdulillah dengan small group ini kita bisa 1 atau 2 hari ya misalnya mereka alhamdulillah sudah cepat Cepat ya? cepat sekali. Buat Karena apa? mungkin lebih sedikit ya, jadi Lebih sedikit iya, ya. lebih fokus. Jadi berarti tidak ada masalah sebenarnya Iya, kalau sebenarnya tidak ada masalah. kalau apalagi untuk waktu sendiri bagaimana antara yang di sekolah dengan yang di sini? Kita mengambil Nah berapa? itulah sayangnya kalau waktu kita kan kalau luring ini dibatasi Pak. Ya. Paling nggak kan 2 jam lah Iya. katanya, 2 jam tidak boleh lebih dari itu. Memang waktunya sangat terbatas, jadi materi-materi ataupun pelajaran yang harus diajarkan mau tidak mau saya harus pilih-pilih. Padahal misalkan matematika nih, matematika itu 1 jam pelajaran aja kurang loh Pak. Gitu ya? Ya jelas. Apalagi ini yang hanya 1,5 jam. Saya harus bisa membagi waktu. Makanya, aduh, mau tidak mau ya udahlah. Nanti 1,5 jam itu dibagi 2. Terus minggu depannya lagi, misalkan minggu ini matematika sama IPA, minggu depan lagi IPS dengan bahasa Indonesia, misal. Terus minggu depannya lagi ada bahasa Inggris, belum yang lain-lain mapelnya. Kalau mapel yang lain kebanyakan melalui daring, tapi kadang ada mapel yang ingin luring juga sih, saya persilakan. Waktunya jadi cuma sedikit, mepet sekali gitu. Kurang paham, kurang banyak. Untuk waktu sendiri kira-kira bisa ditambah nggak Ya, sebetulnya? makanya saya minta, menurut Pak Indra itu katanya kan, menurut Pak Indra, menurut yang ada kan katanya 2 jam ya Pak ya. Kalau yang masa pandemi ini, karena dikhawatirkan terlalu lama mungkin, nggak tahu apa masalahnya, ya cuma dibatasi 2 jam ya. Saya pakainya 1,5 jam malah. Padahal sebenarnya yang prinsip itu kan jaga jarak, Iya. ya, protokol kesehatan seperti itu. Tapi memang mungkin ya itu sudah aturan ya kita Iya, kita lihat situasi dan kondisi karena kan setiap daerah juga akan berbeda-beda Betul. situasi dan kondisinya. Nah, makanya untuk social distancing ini kan saya tidak mau ambil sampai 10 Pak. Saya juga sudah, maksudnya saya lihat aja, aduh kayaknya 5 aja deh. Iya. Alhamdulillah Berapa kelompok ini? berarti 5 kelompok dari jumlah siswa 23. Iya. Saya bagi menjadi 5 kelompok, ada kelompok Makkah, Madinah, Musdalifah, Jeddah, Arafah. Iya. Jadi 5 kan. Nah, per kelompok itu ada yang 5, ada yang 4. Nah, kebetulan yang ini kelompok Jeddah ada 5 anak. Nanti yang setelah ini ada 4 anak. Oh, iya, oke. Ya lebih enak aja, kita lebih dekat dengan siswa. Iya. Kemudian untuk apa? Untuk tempat sendiri bagaimana Bu Rosi? Tempat. Kalau tempat maksudnya? Kan ada ya di rumah, Oh, iya. kemudian ada juga. Kenapa sih ambil Iya, tempat iya. di daerah seperti ini gitu? Iya kan tadi awalnya kalau kemarin-kemarin kan sudah beberapa kali di rumah saya kebetulan luringnya. Kenapa di rumah saya juga ada alasannya, karena saya pengen biar tidak muter-muter kemana-mana Pak. Gitu kan. Ya Gitu udahlah ya? berpusat di saya aja udah nggak apa-apa. Karena Ah, ah. itu juga tanggung jawab saya sebenarnya. Saya sebagai gurunya saya yang harus ngajar juga kan. Ya udahlah saya menyediakan tempat. Tuh, terus ketika saya muncul, waduh sepertinya saya bosan di rumah. Mm-mm. Kebetulan saya kesini sore-sore itu kok banyak anak main. Nah, saya melihat tempat ini kayak enak nih gitu. Nanti dulu nanti. belum bilang. Itu saya lihat kayaknya udah bersih gitu kan. Sudah bersih, sudah ada bayangan di pikiran saya kayak enak di sini segar. Saya pengen suasana yang baru aja Pak. Iya. Saya pengen yang lebih fresh. Kayak di sini enak gitu. Kalau lihat anak-anak sendiri bagaimana Bu? Oh mereka senang sekali. Waktu yang kemarin juga, Bu tiap hari ada yang bilang Bu setiap hari di sini. Saya, waduh, ya nantilah kalau setiap hari di sini mungkin mereka akan jenuh dan bosan lagi. Saya harus cari tempat yang baru lagi kan. Iya. Makanya kita sekali-kali aja di sini. Jadi memang kalau di rumah terus juga bosan, di tempat yang sama terus juga bosan. Makanya kita perlu sesuatu yang Variasi, baru ya? sebenarnya, variasi ya Pak. Dan di sini tuh bisa mendengar itu Pak, suara air, gemericik air sungai,
Ada burung-burung tuh di atas kita. Suara. Anak-anak mading ada nggak Bu biasanya kalau anak-anak desa kan biasanya mandi? Ada ya? Kemarin ada Ada ya? anak-anak mandi tuh di situ. Kalau kemarin pagi kan kebetulan mungkin anak-anak pada libur.